Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi pengalaman lagi ya guys. Kali ini aku mau berbagi pengalaman pekerjaan di Arab Saudi sama di Timur Tengah sama di negara Asia di Hong Kong. Gini guys, kalau perbedaannya di antara Arab Saudi sama negara Hong Kong masalah pekerjaan gini. Satu, masalah kerjaan di Arab Saudi itu terlalu berat ya guys, anak-anaknya juga banyak, jam istirahat kita kurang. Di Arab Saudi selalu 24 jam non-stop itu kerja terus, apalagi kalau pas hari puasa itu tidur cuman berapa jam, nggak ada waktu untuk istirahat. Kalau di negara Cina atau di negara Hong Kong itu kita kerja pakai aturan, waktunya istirahat, waktunya maksudnya tenaga kita nggak diperas begitu saja loh guys, nggak kerja full 24 jam. Kalau di negara Asia itu setiap minggu itu kerja libur, kalau nggak libur diganti uang. Perbedaan gajinya pun juga lebih banyak kan di Hong Kong ya daripada di Arab Saudi. Terus kalau di Arab Saudi itu kita nggak boleh keluar, selalu pakai, di rumah pun selalu pakai abaya, penutup itu cadar. Terus nggak boleh ngelihat majikan laki. Kalau di Hong Kong kan bebas, di negara Asia bebas seperti di Indo gitu, mau lihat majikan laki mau enggak itu enggak masalah. Terus kalau di Arab Saudi itu kalau masalah makanan itu makannya banyak, tapi orangnya juga jorok, nggak pernah mandi, gosok gigi pun nggak pernah. Kalau di Hong Kong kan ya, di Hong Kong kan tahu sendirilah orangnya gimana, orangnya bersih, rajin. Kalau di Arab Saudi udah kerjaannya banyak, anaknya banyak, kerjaan non-stop 24 jam, rumahnya besar-besar. Kalau di negara Asia rumahnya kecil. Kalau di Arab Saudi itu rumahnya gede-gede banget, udah nggak bisa keluar, seperti di tahanan kalau di Arab Saudi itu. Ini berbagai pengalaman aku ya guys, perbedaan antara kerja di Arab Saudi sama di Hong Kong. Kalau di Arab Saudi itu kebanyakan itu majikan orangnya keras-keras guys. Kalau di Arab Saudi kan kalau habis kontrak kita nggak bisa milih-milih majikan. Kalau di negara Asia, di negara Hong Kong ini yang aku kan kerja di Hong Kong, kalau habis kontrak kita bebas cari-cari majikan sesuka aku, mau model majikan yang gimana. Terus kalau majikan main tangan, kita bisa lapor ke polisi. Kalau di Arab Saudi itu susah banget guys, buat lapor ke polisi, keluar aja nggak bisa. Makanya itu guys perbedaan kerja di Arab Saudi sama di Hong Kong itu beda jauh, lebih enak kan di Hong Kong ya guys. Ini pengalaman aku itu waktu pertama kerja di Arab Saudi, majikannya itu anaknya 6, masih kecil-kecil. Yang kecil itu pas waktu itu baru bayi umur 1 bulan, yang keduanya 2 tahun. Itulah guys pengalaman aku. Suka dukanya ya, sukanya ya kita bisa bantu perekonomian orang tua, dukanya ya jauh dari keluarga. Ya namanya demi membahagiakan orang tua biar ekonominya lebih baik ya guys. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Lanjut lagi ya guys. Kalau di Arab Saudi itu kan, kalau di Arab Saudi itu kita kerja itu kalau pas lebaran, pas liburan anak-anak libur itu kita kan diajak itu umroh. Kalau kalau di Hong Kong itu nggak bisa umroh, soalnya kan tahu sendiri ini kan negara Cina, agamanya kan juga beda sama kita gitu loh. Kalau di Arab Saudi itu nggak ada babi, perbedaannya gitu. Kalau di negara Cina banyak babi. Ya pengalaman aku kayak gitulah, katanya di Arab Saudi itu majikannya itu keras-keras, galak-galak gitu ya guys. Terus katanya banyak suka majikan merakasain pembantunya sendiri. Tapi alhamdulillah guys, waktu aku kerja di Arab Saudi, walaupun majikan aku cerewet, tapi ya kata teman-teman aku sih dia majikan aku suka kayak gitu, yang suka tidurin pembantu. Tapi alhamdulillah sama aku baik, majikan yang laki juga baik, walaupun majikan yang perempuan itu ya namanya perempuan lah, tahu sendiri cerewet gitu semua, kebanyakan rata-rata perempuan itu cerewet ya guys. Tapi alhamdulillah dia walaupun majikan aku walaupun cerewet nggak pernah main tangan, cuman mulut-mulutnya aja. Terus aku punya kejadian yang lucu guys pas waktu di Arab Saudi. Waktu itu kan liburan anak-anak sekolah, terus aku diajak sama majikan liburan sekalian diajak umroh. Pas kejadiannya tuh di situ guys, paling lucu itu, kejadian yang paling gak aku lupakan sampai sekarang ya guys. Walaupun aku udah di Hong Kong udah lama, tapi kejadian itu masih ingat sekali, belum aku lupa. Gini guys ceritanya, kan pas aku umroh itu aku kan bawa anak yang umur 2 tahun itu aku gendong. Setelah itu ngelilingin Ka'bah 7 kali, aku sama majikan istirahat. Pas aku istirahat itu aku duduk sama anak-anak majikan yang kecil-kecil itu. Depannya aku itu orang Arab Saudi, suami istri. Kan tahu sendiri guys, kalau orang umroh itu orang Arab kan pakainya kayak cuman handuk dibikin onder itu. Ya itu kejadiannya pas dia duduknya berhadapan sama aku. Tapi yang anehnya itu loh guys, dia masa istrinya nggak ngeliat ataupun dia pun nggak ngerasain gitu loh guys. Masa itunya apa, tahu sendiri lah anunya kelihatan. Masa aku nggak, gimana aku nggak ketawa, semua anak majikan juga tahu. Terus majikan aku bilang gini, ada apa kok ketawa-ketawa? Ya aku mau bilang kan kalau kalau orang Arab Saudi katanya dibilangin haram, tapi nggak dilihat juga rugi gitu loh guys. Soalnya di depan mata aku gitu loh. Itu kejadian lucu banget. Dilihat juga dosa, nggak dilihat di depan mata aku. Terus yang akhirnya yang jelasin itu anak majikan. Terus baru itulah majikanku bilang dibilangin haram. Terus aku sama anak majikan diajak pergi dari situ, nggak boleh duduk di situ. Yang herannya itu loh guys, aku baru ngeliat loh, kok ternyata orang Arab Saudi itu itunya gede banget. Itu aku ngeliat sendiri pas waktu habis umrohnya itu loh. Itu kejadian yang aku lucu, maksudnya yang lucu gitu loh, kok maksudnya kok bisa gitu loh. Duduk dengan pedenya kan, dia nggak, kalau orang umroh kan kayaknya nggak pakai celana gitu ya, makanya sampai kelihatan. Masa dia nggak yang ngerasain itu kan, kena angin gitu, kena angin AC, masa nggak ngerasain gitu, ada angin masuk atau gimana. Terus yang istrinya pun, aku herannya istrinya juga nggak tahu sama sekali. Herannya pun yang di situ itu. Kejadian-kejadian aku yang lucu tuh masih banyak lagi guys di Arab Saudi ya. Pokoknya tapi yang aku masih ingat itu kejadian yang itu pas waktu aku umroh, yang aku nggak bisa keinget itu. Kalau inget aja ketawa